Halo Sobat Bento, welcome back again with Sarjana Bento di sini. Jadi di video kali ini gue akan mengulas film yang sangat keren hingga membuat gue kagum saat menontonnya cuy. Dimana film ini berjudul The City of Kung Fu yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang sangat bandel, dimana pemuda tersebut menjadi ahli waris ilmu bela diri dari kota kungfu legendaris yang berada di kompleks Jalan Tua. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Bento serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film terbaru dari channel Sarjana Bento. Penasaran dengan kisah bocah pembuat onar ini? Pantengin terus filmnya cuy. Oke, nggak usah tunggu lama-lama karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Jadi atur posisi rebahan, simetrikan celana dalam, ambil kanjut tetangga dan cekicrot. Film diawali dengan diperlihatkan tingkah anak muda bernama Li Yi yang sedang mengejar seekor perampok, di mana sebenarnya Li Yi ini adalah cucu dari pemegang senjata sakti Qian Kun. Qian Kun adalah kapak legendaris peninggalan ahli kungfu kota Jalan Tua, di mana kapak tersebut dijadikan sebagai jaminan kedamaian kota Jalan Tua. Itu adalah rahasia terbesar yang dilakukan oleh kakek Li Yi sebelum ia wafat cuy. Di suatu ketika saat mengejar perampok tersebut, Li Yi bertemu dengan seorang pria bernama Wang Xi, di mana Wang Xi adalah kacung dari perusahaan Epoch Group. Li Yi yang memiliki sifat baik hati hanya ingin menolong ibu-ibu yang dijamret. Akan tetapi pada saat itu ia dituduh membuat onar oleh ahli kungfu palsu yang sedang memperagakan kungfu demi mendapatkan keuntungan. Jadi di kota Jalan Tua ini banyak sekali memiliki pendekar kungfu yang menyembunyikan jati diri aslinya cuy. Dimana ahli kungfu tersebut hanya ingin hidup damai sejahtera dan tidak ingin ada kekacauan di kota tersebut. Sungguh keinginan yang sangat mulia. Akan tetapi ada sekelompok bajigur yang memiliki niatan jahat untuk merebut semua senjata pusaka dari kelima pendekar kungfu di kota Jalan Tua. Karena melihat kehebatan Wang Xi mengalahkan para ahli kungfu palsu menggunakan teknik kickboxing dengan sangat mudah, Li Yi pun menjadi tertarik dan kagum dibuatnya cuy. Dari situlah alasan utama yang membuat Li Yi ingin mempelajari kickboxing dari Wang Xi cuy. Mengetahui ketertarikan Li Yi, Wang Xi pun memanfaatkan Li Yi sebagai jembatan untuk mencari informasi tentang senjata-senjata legendaris kota Fu yang diwariskan secara turun-temurun. Para kelompok jahat tersebut kemudian memanfaatkan keluguhan dan kebodohan Li Yi untuk mendapatkan informasi seputar senjata-senjata rahasia yang disembunyikan oleh para ahli kungfu di sana, di mana para kelompok jahat ini memanfaatkan Li Yi dengan mengiming-iminginya agar diberikan fasilitas mewah dari perusahaan tersebut. Li Yi pun akhirnya termakan rayuan busuk dari perusahaan itu cuy. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita diperlihatkan Li Yi yang sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Karena tidak pernah makan di restoran mewah, Li Yi pun tidak memperhatikan Wang Xi yang sedang berbicara kepadanya. Dia hanya sibuk untuk memilih makanan yang tak pernah ia makan sebelumnya. Jadi sebelum Li Yi diundang makan malam bersama, ternyata Li Yi sempat bertemu dengan kepala pimpinan Epoch Group di acara pembukaan mereka, di mana pemimpin perusahaan ini bernama Mr. Norris. Li Yi sangat kagum pada Mr. Norris akan kehebatan kungfu serta keinginannya untuk melestarikan budaya kungfu di kota Fu Jalan Tua. Akan tetapi semua itu hanyalah tameng dari tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka yakni untuk mengumpulkan semua senjata legendaris sebagai koleksi pribadi mereka cuy. Sungguh rencana yang sangat jahat sekali. Scene berpindah pada saat Li Yi mendatangi Wang Xi yang sedang berlatih kickboxing di tempat latihannya. Tanpa berpikir panjang, Li Yi pun menghampiri Wang Xi karena ia sangat ingin berlatih kickboxing dengannya cuy. Di sana Wang Xi memberikan Li Yi fasilitas mewah di mana dia mendapatkan semua kebutuhan untuk dia berlatih kickboxing. Hari demi hari pun berlalu di mana Li Yi sudah mulai terhasut total oleh rayuan busuk perusahaan Epoch Group ini. Di mana Li Yi akhirnya menceritakan semua apa yang ia ketahui tentang pendekar kungfu beserta senjata yang dimiliki para pendekar tersebut kepada Wang Xi.
Wang Xi yang mengetahui bahwa Li Yi adalah sumber informasi yang bermanfaat bagi mereka, seketika itu juga Wang Xi menyusun strategi untuk segera melancarkan apa yang sebenarnya ia inginkan cuy. Jadi teman wanita Li Yi yang bernama Chen Xiao yang biasa dipanggil Xiao Xiao adalah cucu dari pemegang zirah emas, di mana zirah tersebut adalah pemilik dari pendekar yang menguasai ilmu bela diri dari pilar langit, di mana kita diperlihatkan bahwa perguruan tersebut adalah perguruan kungfu terkuat karena mengutamakan kuda-kuda yang kuat menjadi sebuah pilar utama untuk menjadi ahli bela diri cuy. Di mana kungfu tersebut berhasil mengupas intisari kekuatan kungfu yang sebenarnya berasal dari kaki yang menjadi dasar kungfu di masa lalu, karena kaki merupakan bagian bawah seorang pendekar kungfu untuk berpergian akan sangat berbahaya jika tubuh bagian bawahnya lemah. Lalu scene berpindah di mana Li Yi yang mendatangi perusahaan Mr. Norris. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan laporan mengenai bantuan renovasi yang akan diberikan oleh Epoch Group kepada warga-warga kota Fu yang berada di Jalan Tua. Dikarenakan Li Yi yang sudah penasaran untuk belajar kickboxing, ia pun tidak mendengarkan poin-poin dari isi proposal yang diberikan Jessica kepadanya. Jadi Jessica ini adalah wanita yang digemari para pria, di mana ia adalah kacung sejati yang memiliki jargon yang sangat besar cuy. Pada akhirnya Li Yi pun mengiyakan apa yang disuruh oleh Mr. Norris dan juga Wang Xi. Scene berpindah lagi di mana kita akan diperlihatkan Li Yi yang sedang asik menyantap makanan yang diberikan oleh ketiga ahli kungfu bela diri di sana. Mereka bernama Paman Sun, Bibi Su, dan Paman Liu, yang ternyata mereka bertiga adalah pemilik dari senjata-senjata yang selama ini dicari-cari oleh perusahaan Epoch Group cuy. Senjata pertama yang dimiliki oleh Epoch Group adalah kapak Kietgung yang dimiliki oleh kakek Li Yi. Akan tetapi nama kakek Li Yi tidak disebutkan di dalam film ini cuy. Lalu senjata berikutnya adalah sepasang golok 8 tebasan yang dimiliki sang ahli Wing Chun yaitu Paman Sun. Lalu Bibi Su yang ahli di bidang Taiji memiliki cambuk baja pembelah kulit, di mana cambuk tersebut dapat dengan mudah membelah kulit kalian cuy. Jadi hati-hati saat bertemu dengan cambuk tersebut. Lalu senjata yang terakhir adalah pedang naga hitam yang terbuat dari baja wood yang dimiliki oleh Paman Liu sang ahli bela diri dari Hungga. Ketiga ahli pendekar kungfu tersebut awalnya bertanya kepada Li Yi, kenapa perusahaan tersebut sangat royal sekali kepada mereka dengan bantuan-bantuan yang ditawarkannya. Akan tetapi Li Yi menjawabnya bahwa perusahaan itu ingin melestarikan kungfu yang ada di kota tersebut, dengan iming-iming menjadikan kota Fu sebagai objek wisata yang pada akhirnya memudahkan penduduk di sana untuk mencari uang cuy. Mendengar penjelasan dari Li Yi, ketika ahli bela diri itu pun menerima tawaran yang diberikan Li Yi kepada mereka, yang tak disangka itu adalah awal dari bencana yang akan mereka timpa cuy. Keesokan harinya, ketiga ahli bela diri itu pun pergi ke hotel yang sudah dipersiapkan oleh Wang Xi selama proses renovasi toko mereka. Akhirnya mereka pun pergi dengan perasaan yang sangat bahagia. Mengetahui ketiga ahli bela diri tersebut sudah meninggalkan toko, Wang Xi dan anak buahnya tersebut segera mencari senjata-senjata legendaris yang ia cari selama ini cuy. Tanpa diduga, saat malam tiba, kakek Liu yang bermaksud baik ingin memberikan makanan kepada para pendekar yang sedang merenovasi rumahnya. Ia sangat terkejut bahwa selama ini Wang Xi tidak merenovasi rumahnya dan hanya mencari senjata pusaka yang selama ini ia sembunyikan. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Wang Xi dengan kakek Liu, di mana saat itu Wang Xi menggunakan cara curang untuk mengalahkan kakek Liu dengan menggunakan busur yang dibantu oleh kacungnya untuk merefill busur tersebut cuy. Akhirnya kakek Liu tumbang karena dipanah di bagian paha kakinya cuy. Scene berpindah pada pagi hari saat kakek Liu tersadar ternyata ia berada di rumah milik kakek Chen. Di sana sudah ada Bibi Su, Paman Sun, dan kakek Chen. Lalu seketika itu juga Paman Liu menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya hingga membuatnya terluka cuy. Ia memberitahu bahwa mereka semua telah tertipu oleh ajakan Li Yi yang ternyata Li Yi pun senasib dengan mereka cuy. Kakek Chen bersikeras bahwa ia merasa Li Yi
tidak akan memanfaatkan mereka. Shin berpindah lagi ke Li Yi yang sedang berjalan keliling kota Fu. Di sana Li Yi mengetahui bahwa paman Liu terluka parah. Seketika itu juga Li Yi menghampiri ketiga ahli bela diri tersebut, dan saat Li Yi sudah bertemu dengan mereka bertiga, Li Yi kaget lantaran dia tak tahu apa-apa yang ternyata apa yang dia lakukan selama ini malah membuat ketiga senjata legendaris tersebut bisa dicuri dengan mudahnya cuy. Li Yi akhirnya merasa bersalah dan seketika itu juga ia menghampiri Wang Xi yang sedang asik berlatih kickboxing di tempat latihannya. Akhirnya terjadilah baku hantam antara Li Yi dan Wang Xi, di mana Li Yi bertanya apa maksud perbuatan Wang Xi selama ini. Saat Li Yi mengetahui semuanya, ia akhirnya dipukul hingga tak sadarkan diri. Ketika Li Yi sadarkan diri, ternyata ia sudah berada di rumah kakek Chen, di mana saat ia tersadar ternyata di situ sudah ada paman Liu, bibi Su, paman Sun, kakek Chen dan juga Xiao Xiao yang sedang merawatnya. Li Yi pun akhirnya menangis dan meminta maaf kepada mereka semua karena selama ini ia telah dimanfaatkan oleh niat jahat Wang Xi kepadanya. Seketika itu juga Li Yi akhirnya memohon kepada mereka semua untuk diajarkan ilmu bela diri. Awalnya semua ahli bela diri di sana tidak mau mengajarinya karena tekad kuat Li Yi. Akhirnya mereka pun melatihnya dengan sangat keras. Hari demi hari pun berlalu di mana Li Yi akhirnya dilatih oleh kakek Chen. Di sini kita diperlihatkan bahwa kakek Chen adalah pemilik zirah emas, di mana zirah itu sangat kuat sekali. Kakek Chen juga mengajarkan ilmu bela dirinya kepada Li Yi saat ia memberikan semangkuk vaksin mie kepadanya. Melihat kemampuan yang ditunjukkan oleh kakek Chen, Li Yi pun langsung ingin mempelajarinya. Ketibanya di rumah kakek Chen, Li Yi pun diberikan wejangan tentang rahasia kekuatan kungfu yang sebenarnya, yaitu berasal dari tubuh bagian bawah. Kuda-kuda yang kuat akan mampu membuat tubuhmu kuat sekokoh gunung dan ringan seperti bulu. Kemudian kakek Chen pun menunjukkan zirah emas yang selama ini dicari-cari oleh Wang Xi dan bosnya. Keesokan harinya seusai berlatih, Li Yi dikagetkan dengan kondisi kedai milik kakek Chen yang sudah berantakan dan menemukan kakek Chen yang sudah terluka parah. Kakek Chen menjelaskan kepada Li Yi bahwa Xiao Xiao telah diculik dan dijadikan sandera agar mendapatkan zirah emas yang selama ini Wang Xi cari. Mengetahui Xiao Xiao telah diculik, seketika itu juga Li Yi pun bergegas menemui Wang Xi. Sesampainya di lokasi, ia bertemu dengan Wang Xi yang kemudian meminta zirah emas kepada Li Yi sebagai tebusan untuk membebaskan Xiao Xiao. Li Yi pun kemudian diserang oleh semua anak buah Wang Xi, akan tetapi Li Yi dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Wang Xi pun dibuat kaget karena Li Yi sangat ahli dalam menggunakan kungfu. Akhirnya Wang Xi pun telah dikalahkan oleh Li Yi dengan sangat mudah. Tak selang beberapa lama kemudian muncullah Mr. Norris yang sedang menyandra Xiao Xiao. Di sini zirah emas yang dibawa Li Yi akhirnya didapatkan dengan mudah oleh Mr. Norris dan Xiao Xiao pun dilepaskan cuy. Li Yi pun segera berlari untuk merebut kembali zirah emas yang telah ia serahkan kepada Mr. Norris. Akhirnya pertarungan 1 lawan 1 antara Li Yi dan juga Norris pun dimulai. Dengan membawa gaya khas dari seni bela diri masing-masing, Mr. Norris pun dikalahkan dengan mudah menggunakan jurus Wing Chun yang sudah dikuasainya. Li Yi pun bisa saja melukai Mr. Norris dengan mudah, akan tetapi ia mengurungkan perbuatan itu dan kemudian mengatakan kepada Mr. Norris agar secepatnya pergi dari kota Fu. Senjata legendaris kota Fu akhirnya bisa dibawa pulang kembali oleh Li Yi. Lalu Shin berpindah ke Xiao Xiao dan Li Yi yang berjalan pulang ke kota Fu serta membawa senjata-senjata legendaris kembali ke tempat asalnya. Dan film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi begitulah alur cerita dari film The City of Kung Fu kali ini. Pesan dan kesan yang bisa gue sampaikan ke kalian semua yaitu jangan pernah termakan rayuan manis yang ditawarkan dengan mudah kepada kita, karena rayuan manis adalah awal dari sesuatu yang berbuah busuk di kemudian hari. Sekian video gue kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Harjana Pintu.
Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.